Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mekanik desa bersama Suprafit All, yaitu Suprafit tahun 2002. Oke, untuk sebelumnya, untuk sahabat mekanik desa, semoga sehat selalu, diberi rezeki yang lancar, diberi kemudahan. Kali ini mekanik desa akan melakukan penggantian kampret. Rantai kampret ini dengan kode KRS, yaitu dengan panjang rantai 88L. Dan selanjutnya yang kita persiapkan rantai kampret ini sil magnet besar, sil magnet yang kecil. Oke, selanjutnya ada o-ring besar. Ini o-ringnya. Untuk rantai kampret sendiri ini panjangnya 88L. Kalau GN5 itu 84L. Sepintas mirip tapi berbeda. Untuk sahabat mekanik desa, kalau beli spare part harus diperhatikan, karena untuk Suprafit ini hampir mirip dengan punya Supra X, tetapi sebenarnya berbeda. Untuk Suprafit ini sama dengan Legenda, sama Revo 100, itu rantai kampretnya sama dengan kode KRS. Sedangkan untuk Grand, Impreza, Supra X itu rantai kampretnya menggunakan GN5, yaitu dengan panjang 84L. Oke, untuk selanjutnya kita membuka bagian magnet. Ini menggunakan kunci T8. Baut bagian tutup magnetnya ini ada 4. Ini saya kendorin bagian kancingan roller. Selanjutnya sebelum kita buka semuanya, businya kita lepas dulu untuk mempermudah nanti mencari top ataupun pada titik top. Selanjutnya untuk melepas tutup timing kita menggunakan kunci T10, yaitu dengan baut di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, baut sebelah kanan. Ini baut sebelah kanan, terus tutup timingnya kita buka. Untuk sahabat mekanik desa yang baru bergabung, silahkan di like, komen, dan juga subscribe untuk mengembangkan channel kami. Selanjutnya kita buka, kita kendorin dulu ini baut timing sebanyak 2 menggunakan kunci T8. Cukup dikendorin saja dulu, jangan langsung dilepas, karena kalau langsung dilepas nanti kita lebih susah untuk melepas magnet. Untuk menghindari klep bengkok akibat overlap ataupun loncat giginya, cukup dikendorin. Selanjutnya kita melepas magnet. Untuk melepas magnet sendiri, magnet kita tahan menggunakan kunci palang 3 yang kecil untuk menahan magnet dengan ban step. Selanjutnya kita lepas. Sebelum kita lepas, kita kendorin mur 14-nya. Cukup dikendorin saja biar tidak jeber nanti ini ataupun tidak rusak selek. Selanjutnya kita pasang trackernya. Untuk menahan tracker saya menggunakan kunci variabel ataupun kunci Inggris. Ditahankan pada ban step. Selanjutnya kita putar bagian bautnya sambil kita tahan bagian trackernya. Untuk selanjutnya murnya kita putar sambil kita pukul menggunakan palu. Oke, kita buka. Biasanya ini kalau sudah terlepas terasa glek gitu untuk magnetnya, sehingga magnetnya sudah lepas pada dudukannya. Setelah terasa terlepas, kita lepas trackernya, kita lepas mur 14-nya.
Oke, terkadang untuk yang pemula ini lupa memasang murnya sehingga ini dudukannya menjadi melebar ataupun jeber, sehingga nanti waktu pemasangan kembali mengalami kesulitan ataupun bermasalah. Selanjutnya kita melepas rantai sproket ataupun rantai pada starter. Ini ada kancingan sirklip dengan bukaan keluar. Oke, ini sirklipnya kita lepas. Selanjutnya kita lepas bagian satu persatu ini yang menghubungkan gigi starter dengan poros engkol ataupun crankshaft. Oke, setelah terlepas kita bersihkan dulu dari sisa minyak ataupun kotoran. Oh ya, ini sebaiknya olinya dikuras dulu untuk mempermudah. Olinya dikuras dulu supaya lebih mudah, tidak tercecer kemana-mana. Selanjutnya kita melepas tutup bagian rantai kamrat menggunakan dry ketok ataupun impact driver. Oke, kita lepas. Jangan lupa untuk sahabat mekanik desa yang baru bergabung atau yang belum, silahkan di like, komen, dan juga subscribe. Selanjutnya kita akan melepas tutupnya. Ini bautnya ada dua menggunakan baut kembang. Ini nanti saya ganti dengan silnya juga, karena kalau tidak diganti sangat rawan akan terjadi kebocoran oli. Untuk melepas tutup bagian kamrat, sebelum ditarik kita putar dulu biar bisa bergeser. Selanjutnya kita jepit pakai tang. Ini saya menggunakan tang buaya ataupun tang cekrek. Selanjutnya bisa dicongkel menggunakan jugil ban dengan pelan-pelan. Oke, ini sudah terlepas. Ini sudah terlihat di dalamnya, kelihatan sangat kotor. Nanti akan kita bersihkan sekalian. Ini rantai kamratnya dengan kode KRS. Jangan tertukar dengan JN5 karena untuk JN5 lebih pendek, sedangkan untuk KRS lebih panjang, yaitu mempunyai gigi sejumlah 88, sedangkan untuk JN5 itu 84. Untuk rollnya, roll kecil maupun roll besar sama. Untuk seal bagian magnet juga sama. Selanjutnya, untuk melepas rantai kamrat sebaiknya kita pada titik top atas, yaitu bagian titik di sproket ada di depan, sedangkan bagian crankshaft sepinya juga menghadap ke depan, biar mudah waktu kita memasang nanti tidak bergeser ataupun terbalik. Selanjutnya kita lepas baut pengikat sproket, ada dua, bautnya kecil-kecil, ini baut kunci menggunakan baut 8. Kita lepas. Selanjutnya rantai kamrat bisa kita tarik saja. Untuk mengeluarkan rong dalam bisa dengan bantuan obeng setting. Oke, ini kita lepas. Ini roll bagian tengah. Ini rantai kamratnya sudah terlepas. Selanjutnya kita pasang yang baru. Lihat kode yang baru yaitu KRS. Jangan sampai tertukar ataupun salah beli dengan JN5 karena penampakan sekilas mirip, hanya beda rantainya. Ini roll tengahnya kita pasang dari arah depan. Kita persiapkan baut. Itu bautnya ada ringnya, ada yang aluminium, ada yang kuningan. Bisa juga kita tambahkan lem. Selanjutnya kita pasang rollnya. Untuk bautnya sendiri
apabila menggunakan ringnya baru tidak usah ditambah lem, tapi kalau ringnya pakai yang lama sebaiknya ditambah lem supaya tidak rembes oli. Suprafit ini kemarin datang dengan keluhan mesin agak kasar, yaitu terdengar suara kemrecek yang sudah dipastikan dari rantai keteng ataupun rantai kamprat. Selanjutnya untuk pemasangan kita harus sejajar nanti antara sepi bagian crankshaft dengan titik yang ada di sprocket timing ataupun di gigi timing. Itu ada titiknya, harus ada di titik bagian depan dan sepinya harus segaris lurus. Apabila kelebihan satu gigi ataupun kurang satu gigi, akibatnya tenaga berkurang ataupun berebet. Oke, selanjutnya kita ikat ataupun kita kancing dengan 2 buah baut 8 supaya tidak geser. Ini harus lurus sejajar. Apabila berkurang satu gigi ataupun kelebihan satu gigi, maka yang terjadi mesin berebet dan tenaga berkurang. Apabila loncatnya sampai 2 atau 3 bisa menyebabkan klepnya bengkok. Oke, selanjutnya kita pasang ini bagian sulingan ataupun juga pompa penahan rantai kamprat. Ini dengan baut 14. Bisa juga kita tambahkan seal tip ataupun lem biar oli tidak rembes. Kita bersihkan bagian tutup rantai kamprat. Untuk rantai kamprat ini normalnya bisa sampai 2-3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun baru diganti. Ini yang akan kita ganti, kita congkel saja. Ini menggunakan jogil ban. Ini harus kita bersihkan dari sisa lem karena ini habis dilem. Oke, kita siapkan dengan seal yang baru biar tidak bocor. Untuk penggantian seal ini sendiri sebaiknya kalau setiap bongkar harus diganti. Apabila tidak diganti, dipastikan sealnya masih bagus atau tidak. Seringkali bongkar tidak diganti, akhirnya olinya jadi rembes dan akhirnya bongkar lagi. Jadi 2 kali kerja. Oke, selanjutnya ini sudah saya pasang o-ringnya. Untuk o-ringnya sendiri nanti saya lapisi dengan seal tip, tidak menggunakan lem. Ini bagian sprocket starter, kita pasang sealnya. Ini cukup saja ditekan. Untuk melepasnya bisa menggunakan obeng setting ataupun obeng kecil. Selanjutnya kita persiapkan. Oke, ini sudah saya pasang. Untuk bautnya nanti juga kita lapisi seal tip ataupun bisa menggunakan lem. Ini bagian tutupnya saya lapisi seal tip sebanyak 2 putaran. Ini berguna untuk menutup bagian penutup misalnya tergores ataupun yang luka kena drai atau sebagainya. Bisa tertutup menggunakan seal tip. Untuk pemasangannya cukup kita pasang lalu kita pukul pelan-pelan menggunakan palu kecil ataupun sejenisnya, bisa menggunakan palu karet. Selanjutnya ini ada baut pengunci 2 buah, yaitu dengan kunci kembang ataupun obeng plus. Ini bisa ditambahkan lem ataupun seal tip bagian bautnya karena ini juga rawan rembes. Pastikan kekencangannya. Selanjutnya kita pasang sprocketnya. Pasang sprocket, terus pasang seal clipnya.
Untuk pasang bagian gigi di starter itu panjang adalah yang di dalam. Biasanya ada yang terbalik, kalau terbalik jadinya miring. Selanjutnya jangan lupa juga ini ada penahan sproket starter. Ini ada plastiknya yang besar yang kanan, yang kecil yang kiri. Kalau ini terbalik ya tidak mungkin, soalnya ini dudukannya beda. Selanjutnya kita pasang magnetnya. Kita pukul menggunakan palu karet saja ataupun bisa menggunakan palu plastik. Selanjutnya kita pasang ring dan mur 14-nya. Kita pasang, kita kencengin. Oh ya, apabila tadi waktu melepas murnya langsung dilepas, itu bisa mengakibatkan grat pada crankshaft itu menjadi selek ataupun jeber. Gunanya tidak langsung dilepas, hanya dikendorin untuk menghindari baut selek. Selanjutnya setelah bagian magnet kencang, kita mengencangkan baut pada gigi timing. Awas, hati-hati waktu ngencenginnya, karena ini bautnya sangat kecil, sangat sekali rawan terhadap patah. Setelah dipastikan kencang, kita rapikan semuanya. Untuk bagian tutup timingnya saya tambahkan lem, karena ini perpaknya perpak lama, tidak saya ganti dengan yang baru. Karena ini tidak sobek, maka saya tambahkan lem dengan lapisan memutar cukup tipis saja. Selanjutnya kita tutup timingnya, kita baut dari sebelah kanan, yaitu baut dengan kunci 10. Sambil kita tahan, kita kencengin secukupnya saja. Selanjutnya kita tutup bagian magnet. Ini bagian tutup magnet ini diikat dengan 4 buah baut, 2 panjang dan 2 pendek. Setelah itu saya tutup bagian sproket. Oh ya, untuk sahabat mekanik desa yang belum subscribe ataupun belum like, silahkan di like, subscribe. Semoga rezekinya melimpah, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.